Bagian terakhir dari genitalia pria yaitu vesicula seminalis dan proses ejakulasi. Vesicula seminalis ini merupakan suatu kelenjar seminal ya yang sepasang berukuran kecil yang dilapisi oleh epitel kolumnar yang berfungsi untuk menghasilkan bahan penyusun semen sekitar 70% dari total volume semen ya. Jadi ini vesicula seminalis atau seminal vesicle ya atau kelenjar seminal seperti itu. Nah, secara fisiologi sendiri, vesicula seminalis kalau kita lihat ini posisinya ya, vesicula seminalis berdekatan dengan kelenjar prostat ya. Jadi dari vas deferens ini akan berlanjut ke vesicula seminalis, kemudian nanti akan bertemu di sini ya. Nah, ini nanti akan keluarnya melalui uretra. Ini ada bulbo uretral tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kelenjar prostat, kelenjar bulbo uretral atau kelenjar Cooper ada di sini ya. Jadi lokasinya saling berdekatan ya, terutama memang dengan ductus ejaculatorius ini atau ejaculatory. Kemudian di sini panjangnya ya, panjang dari vesicula seminalis ini sekitar 5 cm terletak di antara fundus vesica urinaria, ini vesica urinaria, kemudian dan rektum ya, ini rektum bagian belakang, ini bagian depan, ini simpisis pubis ya, ini simpisis pubis. Jadi lokasinya ada di belakang. Nah, hubungan anatomi paling penting adalah dengan vas deferens tadi ya. Jadi setelah dengan vas deferens ini akan langsung bertemu dengan vesicula seminalis yang bergabung dengan ductus vesicula seminalis untuk membentuk ductus ejacularis ya atau ejaculatoris atau ejaculatory duct, ini sama ya. Jadi ductus ejaculatori yang selanjutnya akan mengalir ke uretra prostat. Nah, akan mengalir ke sini, keluar ke sini nanti ya. Jadi ini salurannya ini. Ini kalau ini kan saluran kencing ya. Ini keluarnya kencing. Nah, ini salurannya ada sendiri, tapi itu tidak saling berbeda ya, berbeda saluran ya. Nah, nanti akan saling menutup seperti itu. Begitu ada ejakulasi ya kencingnya tidak keluar. Nah, sekresi dari kelenjar seminalis ini memiliki peran kunci dalam fungsi normal jumlah sperma ya, fungsi normal dari semen itu sendiri, di mana ini akan membentuk 70% dari total semen. Cairan dari vesicula seminalis termasuk dalam fraksi ejakulasi lanjut, di mana cairan ini mengandung yang pertama yaitu cairan alkalin. Cairan alkalin bersifat alkali ya, untuk atau basa untuk menetralisir keasaman uretra dan vagina sehingga spermatozoa itu bisa tetap hidup ya sampai nantinya masuk ke tuba falopi. Kemudian ada fruktosa. Fruktosa ini fungsinya adalah untuk menyiapkan energi, sumber energi bagi spermatozoa. Yang ketiga yaitu prostaglandin, berperan dalam menekan respon imun wanita terhadap semen asing. Ini yang disebut sebagai allograph ya. Jadi sperma itu kan benda asing. Nah, benda asing kalau masuk itu akan ada reject atau allograph rejection. Nah, cairan atau yang disekresi oleh vesicula seminalis ini salah satunya adalah prostaglandin, itu untuk menekan terjadinya respon imun atau penolakan tadi. Kemudian ada faktor pembekuan, dirancang untuk menjaga semen dalam reproduksi, dalam saluran reproduksi wanita pasca ejakulasi. Dan volume semen yang tersisa ya ini terdiri dari spermatozoa testis, sekresi prostat, dan lendir dari kelenjar bulbo uretral. Nah, yang terakhir yaitu pembahasan tentang proses ejakulasi. Proses ejakulasi itu kalau di perempuan adalah proses ini ya, pengeluaran ovulasi. Nah, pengeluaran ovum dari ovarium. Kalau ini proses pengeluaran sperma dari genitalia. Nah, ejakulasi ini terjadi pada saat pria mengalami orgasme, di mana sperma didorong keluar oleh epididymis dan melalui vas deferens masuk ke uretra. Semen didorong oleh kontraksi otot polos yang teratur di dinding vas deferens ya, diperantarai oleh saraf simpatis. Otot di dinding vesicula seminalis dan kelenjar prostat akan juga berkontraksi menyebabkan cairan semakin terdesak ke saluran genitalia. Sehingga dorongan akibat proses ini menyebabkan keluarnya semen melalui sphincter eksternal uretra. Hanya sekitar 10% dari sperma yang dihasilkan saat ejakulasi akhir. Sisanya dibuat di cairan
prostat dan vesikula seminalis yang bertambah jumlahnya saat orgasme, begitu juga mukus yang dihasilkan di uretra atau lendir tadi ya yang dihasilkan di uretra itu. Nah, semen ini bersifat sedikit basah yang bertujuan untuk menetralkan kondisi asam vagina. Kalau kita tahu kemarin ya belajar tentang anatomi vagina, kondisinya kan asam untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, karena sifatnya yang asam maka perlu dinetralkan karena kalau tidak ini tidak akan bisa bertahan ya spermatozoanya tadi. Saat ejakulasi normal sekitar 2-5 cc dari semen ini dikeluarkan dan mengandung 40-150 juta sperma per mili atau per cc. Jadi ini proses produksi dan transport dari semen ya. Jadi ini di sini proses produksinya ada di testis, kemudian dia akan berjalan melalui epididymis, kemudian berjalan melalui vas deferens ya. Ini vas deferens terus panjang ini ya. Nah, ini nanti akan bertemu di vesikula seminalis, kemudian akan bertemu ya di saluran ejakulasi. Nah, kalau ada proses orgasme tadi, maka ini akan dikeluarkan melalui uretra ya, melalui ini ductus ejaculatorius akan ke uretra, kemudian keluar sampai ke gland penis atau ke bagian ujung ya dari penis itu. Ya, ini beberapa latihan seperti itu ya. Jadi keterangan nama dari organ genitalia sesuai gambar. Nah, kalau kita lihat, nah Anda bisa belajar menggunakan exercise ini ya. Nah, contoh misalnya nomor 1. Nah, ini adalah apa? Ini adalah vesika urinaria. Nah, nomor 2 yang panjang tadi saluran apa? Vas deferens ya. Seperti itu. Nanti silahkan bisa dibuat latihan sendiri. Terima kasih. Selamat belajar ya. Terima kasih.